Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita kembali lagi dengan Ibu dan kita mempelajari mengenai kebahasaan teks deskripsi. Nah, anak-anak Ibu semuanya, masih ingatkah materi minggu yang lalu? Iya, minggu yang lalu kita mempelajari tentang apa itu teks deskripsi dan hubungannya dengan tema kita Jelajah Nusantara. Ya, jangan lupa ya, tema kita masih tentang Jelajah Nusantara. Dan tentunya kita semua sudah tahu bahwa dalam teks deskripsi diperlukan yang namanya perincian. Nah, sekarang Ibu ingin kamu melihat ke sini dan di sini sudah Ibu sajikan mengenai apa? Iya, kebahasaan teks deskripsi. Nah, tujuan kita nanti, Nak, kita akan mempelajari ini untuk mengidentifikasikan kebahasaan dalam teks deskripsi. Oke ya, apa tadi? Mengidentifikasikan kebahasaan dalam teks deskripsi. Oke, nah sekarang perhatikan kemari. Iya, nah tentunya tadi sebelum belajar kamu sudah berdoa terlebih dahulu ya. Jangan lupa berdoa, karena dengan berdoa kamu semua mendapat diberkahi setiap ilmu yang kamu dapatkan. Nah, saat ini kita akan mempelajari 3 jenis tata bahasa terlebih dahulu. Di buku kamu ada beberapa lagi, yaitu seperti tanda titik dan koma. Tetapi Ibu pada saat ini mengambil 3 jenis tata bahasa, yaitu kosakata, majas personifikasi, dan awalan men, ditambah dengan kata yang diawali huruf K, P, T, dan S. Apa yang akan terjadi nanti? Yuk kita cek. Oke, sebelumnya ya kamu sudah membaca cerita mengenai Pantan Terong yang Instagramable. Ya, sudah ya. Pada saat Ibu memberikan tugas mengenai kalimat perincian, kamu sudah membaca mengenai cerita Pantan Terong yang Instagramable yang ada di buku paket kamu. Nah, pada halaman 3 buku kamu itu, kamu bisa kembali membaca ceritanya bagi yang belum, lalu kamu akan menemukan kosakata. Ya, kosakata baru yang yang kamu dapatkan dan harus kamu cari artinya di kamus. Sekarang Ibu mau tahu, untuk mencari arti di kamus, apakah kamu sudah paham caranya? Iya, seharusnya kamu sudah paham ya. Nah, sekarang Ibu mau kamu mengingat-ingat kembali apa itu kosakata yang sudah kamu dapatkan artinya. Iya, nah pastilah ini yang kamu dapatkan. Iya, nah ketika kamu mau mencari arti kata, kamu bisa mencarinya di KBBI daring. Ya, sekarang ini semua serba online ya anak ibu semua. Dan kamu sudah semakin kreatif untuk mencari referensi yang ada di internet. Baik itu untuk mencari arti-arti kata berikut ini. Kamu bisa mencarinya di KBBI, yang mana KBBI kamu sekarang ini tak perlu. Kalau belum ada uang untuk membeli bukunya, kamu cukup mengetik kbbi.kemdikbud.go.id, maka kamu sudah dapat KBBI. Nah, yang pertama yaitu ada kata swafoto. Kata ini sangat populer sebetulnya, tapi kamu tak paham kata ini yang sering kamu pakai justru adalah iya, foto selfie. Kamu sering sekali mengatakan foto selfie.
Tetapi kamu harus paham bahwa kata yang sudah dibakukan oleh Balai Bahasa yaitu swafoto. Jadi kita memakai kata swafoto ya. Nah, bukan foto selfie. Karena foto selfie ini sudah disederhanakan dengan kata swafoto. Ya, besok-besok kita ngomongnya apa? Swafoto. Nah, kemudian apa itu souvenir? Kamu sudah dapatkan juga di dalam buku kamu itu ada kata souvenir. Apa itu souvenir? Iya, mungkin kamu sudah ada yang dapat artinya. Barang kerajinan tangan atau cindera mata. Nah, yang ketiga adalah kontras. Kontras adalah perbedaan atau sangat berlawanan. Jadi kalau mengatakan, wah mereka itu sangat kontras, berarti mereka itu sangat berbeda atau berlawanan. Kemudian pengrajin. Apa itu pengrajin? Iya, pekerja pembuat barang kerajinan. Nah, inilah 4 kata yang mungkin sudah kamu dapatkan artinya di KBBI. Tapi mungkin masih banyak ya kata-kata yang lain yang mungkin kamu belum pahami. Dan jika kamu masih belum memahaminya, silahkan kamu mencari di mana? Iya, mencari artinya di KBBI. Nah, untuk mencari arti kata di kamus, kamu harus melihat kata dasarnya. Masih ingat ya? Nah, kamu harus melihat apa? Kata dasarnya. Nah, kalau misalnya kamu tidak menemukan pengrajin di dalam kamus, maka kamu mencari kata dasarnya. Apa kata dasarnya? Yaitu rajin. Tetapi di dalam kata rajin itu tidak sama artinya dengan pengrajin. Maka di dalam kata rajin itu nanti ada turunan-turunan katanya, dan turunan-turunan katanya itulah terdapat kata rajin ditambah dengan imbuhan peng. Nah, setelah ditambah dengan imbuhan peng, maka dapatlah kamu arti kata pengrajin. Nah, sekarang kita masuk ke majas. Majas yang sering digunakan di dalam teks deskripsi karena majas ini jenisnya banyak. Bukan hanya majas yang akan kita pelajari ini, tapi ada banyak sekali jenis-jenis majas. Ya, nanti kamu perlahan akan mempelajari satu demi satu jenis majas. Majas yang kali ini kita pelajari adalah majas personifikasi. Kenapa kita mempelajari majas personifikasi? Iya, karena sesuai dalam pemakaiannya di dalam teks deskripsi. Nah, apa itu majas personifikasi? Majas ini adalah majas yang mengumpamakan benda mati seolah-olah hidup seperti manusia. Waduh, kenapa benda mati bisa hidup seperti manusia? Itu tidak mungkin. Nah, itulah kenapa dinamakan majas. Gaya, majas apa? Majas itu adalah gaya bahasa. Namanya juga hanya berupa gaya-gayaan, ya. Jadi tidak yang sebenarnya. Karena majas ini adalah kata yang dikonotasikan atau yang diberi perumpamaan, maka dia bukan yang sebenarnya. Oke, next. Kita akan tahu di mana letak majas personifikasi ini. Mari perhatikan teks berikut ini. Kalian tahu kenapa binatang ini disebut kereta api? Bapak bertanya sambil takzim menatap langit-langit gerbong ke sebuah kipas angin karatan yang tidak berfungsi lagi. Kami yang duduk rapi di sebelah Bapak antusias ikut mengamati seluruh gerbong. Celingukan ke depan, belakang, menatap keluar jendela,
Melihat batang pohon berpilin seperti berlari. Hutan pedalaman Sumatera yang selalu berkabut di pagi hari. Nah, dari teks ini saja kamu sudah bisa mendapatkan nih, di mana majas personifikasi. Coba perhatikan. Sudah dapat? Iya. Nah, yang mana ya majas personifikasi yang kamu dapatkan? Nanti kita lihat. Oke, nah teks yang kedua. Bapak tersenyum. Dia sudah menduga kalau kami, jangankan menjawab pertanyaan, mendengarkan kalimatnya barusan pun tidak. Dia paham, ini perjalanan pertama kalinya aku dan Berlian dengan kereta api. Meski si ular besi ini sudah menjadi bagian kehidupan kampung, dengan suara klaksonnya yang tidak pernah apa, melenguh nyaring setiap subuh buta dan tengah malam. Sejatinya kami, dan boleh jadi anak-anak lain, belum banyak yang menaiki kereta api dalam sebuah perjalanan sungguhan. Oke, sekarang Ibu kasih waktu beberapa detik untuk melihat yang mana majas personifikasinya. Sudah dapat? Oke, nah kita lihat. Dari kedua teks ini, yang mana majas personifikasi yang sudah kamu dapatkan? Teng-tereng. Iya, mana kalimat personifikasi yang kamu dapat tadi? Yang pertama, kamu sudah dapatkan. Apakah ini yang kamu dapatkan? Melihat batang pohon berpilin seperti berlari. Nah, kenapa ini dikatakan sebagai majas personifikasi? Karena di sini seolah-olah pohon atau batang pohon yang mana merupakan benda mati, ya, kalau bukan pohonnya itu hidup, batangnya. Nah, di sini berpilin seperti berlari. Wah, kenapa bisa batang pohon berlari? Kan itu tidak mungkin. Jadi, di sini hanya berupa perumpamaan saja. Sehingga dikatakan seolah-olah benda mati hidup seperti manusia. Nah, dari teks yang kedua, kamu apa yang kamu dapatkan tadi? Mungkin ada yang sudah dapatkan yang ini. Meski si ular besi ini sudah menjadi bagian kehidupan kampung, dengan suara klaksonnya yang tidak pernah apa, melenguh nyaring setiap subuh buta dan tengah malam. Nah, apa yang kamu dapatkan? Kenapa kamu mengatakan ini majas personifikasi? Betul, yaitu karena seolah-olah di sini dikatakan si ular besi seolah-olah benda mati yang kereta api tadi seperti ular. Digambarkan seperti ular. Dan bahkan benda mati itu bisa melenguh. Melenguh nyaring seolah-olah seperti benda hidup manusia. Nah, seolah-olah seperti itu. Sehingga ini merupakan majas personifikasi. Nah, sekarang kamu sudah bisa memahami sedikit mengenai majas personifikasi. Nanti kamu bisa mendapatkan atau kamu bisa membuat kembali bagaimana kalimat-kalimat personifikasi. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kamu akan tahu mengenai penulisan kata berawalan me tambah n, men, yang dirangkai dengan kata yang diawali huruf K, P, T, dan S. Nah, maksudnya apa di sini? Kamu mungkin banyak yang bertanya-tanya. Awalan me, mungkin kamu sudah pernah mendengar imbuhan. Imbuhan itu ada 3, ada awalan, ada akhiran, dan ada awalan dan akhiran, bahkan ada sisipan. Jadi kurang lebih iya ada 4 ya. Nah, jadi dari situ kamu sudah tahu bahwa imbuhan ini salah satunya adalah awalan me. Dan awalan me ini dia akan luluh. Maksudnya apa ya luluh? Ya, perhatikan berikut ini.
Contoh yang pertama, fonem K, P, T, dan S luluh jika setelah awalan me diikuti oleh kata dasar yang berawalan huruf K, P, T, dan S. Ingat ya, apa? Diikuti oleh kata dasar. Kata dasar ya, bukan kata yang sudah ditambahi dengan kata yang lain. Misal, memengaruhi. Kalau kamu lihat kata memengaruhi, yang mana kata dasarnya? Iya, jadi kata dasarnya adalah pengaruh. Sehingga jika ditambah dengan imbuhan menjadi memengaruhi. Apa yang hilang? Adakah yang hilang katanya di sini? Iya, ada huruf P. Huruf P itu hilang. Inilah yang dinamakan dengan luluh. Luluh yang berarti hilang. Dan men ditambah pengaruh menjadi memengaruhi. Ya, P-nya menjadi luluh dan berubah menjadi mem. Imbuhannya menjadi mem ditambah mengaruhi dan menjadi memengaruhi. Kemudian ada kata memesona. Ini merupakan bentukan dari imbuhan me ditambah dengan kata dasar pesona. Jadi kalau imbuhan me bertemu dengan huruf P, ya, huruf P pada awal kata ini, maka kamu harus meluluhkannya. Huruf P itu akan luluh, hilang, dan akhirnya menjadi memesona. Begitu juga dengan mengarantina. Me ditambah karantina karena dia huruf K, maka dia luluh. Jadi setiap bertemu dengan huruf K, P, T, dan S di awal kata, kamu harus menghilangkannya atau meluluhkannya. Tetapi, nah, perhatikan, ternyata ada larangan-larangan. Ada aturan mainnya, di mana di poin yang kedua dikatakan fonem K, P, T, dan S tidak apa? Iya, tidak luluh. Jika setelah awalan me diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan klaster atau konsonan rangkap. Maksudnya bagaimana? Misal, memprakarsai. Loh, kenapa dia nggak boleh luluh P-nya? Prakarsa diawali dengan huruf P. Kenapa tidak luluh? Karena ada konsonan rangkap. Mana konsonan? P dan R. Jadi P setelah kata P bukan vokal, tapi ada konsonan lagi. Karena R adalah huruf konsonan, maka tidak bisa luluh P-nya. Wah, berarti ada syaratnya lagi kalau KPTS tadi mau luluh. Syarat pertamanya adalah harus setelah konsonan P harus vokal. Huruf vokal apa saja? A, I, U, E, O. Dan kamu masih ingat ya? Oke. Kemudian yang ketiga, fonem K, P, T, dan S tidak luluh jika setelah awalan me diikuti oleh kata berimbuhan yang berawalan dengan huruf K, P, T, dan S. Misalnya bagaimana? Mempertaruhkan, memperluas, dan sebagainya. Nah, kenapa ya kok setelah awalan me ini yang diikuti dengan kata berimbuhan yang berawalan KPTS tidak boleh luluh? Maksudnya bagaimana? Nah, coba kamu perhatikan ini, mempertaruhkan. Apa yang kamu pikirkan mengenai kata ini? Iya, kata dasarnya apa? Pertaruhkan.
Kalau kamu perhatikan, kata pertaruhkan itu sudah merupakan kata paling dasar atau masih bisa diringkas lagi menjadi kata dasar yang lain? Iya, pertaruhkan ini kamu masih bisa ringkas menjadi hanya taruh. Iya. Nah, jadi hanya taruh karena di sini sudah ditambah dengan imbuhan per dengan imbuhan an. Pe-an. Sehingga maka dengan kata lain ini bukan kata dasar, tapi ini sudah ditambahi. Sehingga kalau bertemu dengan imbuhan me lagi, ditambah lagi dengan imbuhan, maka dia tidak bisa luluh. Contoh lain apa? Memperluas. Ya, memperluas. Oke, nah memperluas di sini ditambah kata perluas. Perluas itu juga merupakan kata dasar yang ditambah dengan imbuhan pe. Sehingga kata dasarnya yang paling dasar adalah luas. Nah, kalau kata dasar yang sudah ditambahi dengan imbuhan pe atau imbuhan yang lain, tetapi ditambahi lagi dengan imbuhan me, walau dia adalah konsonannya adalah P, ya, P, karena tadi K, P, T, dan S itu luluh, tetapi karena dia bukan kata dasar yang paling dasar, maka dia tidak bisa luluh. Nah, berarti tidak semuanya harus luluh, tidak semuanya harus hilang. Ada juga syarat lainnya yang tidak boleh luluh karena dua hal ini misalnya. Oke, nah iya. Nah sekarang yuk kita berlatih memilih kalimat dengan peluluhan yang benar. 1. Perajin memproduksi souvenir dalam kegiatan industri rumah tangga dengan skala kecil. Ya, kita perhatikan kata memproduksi. Memproduksi, kira-kira nak, ini kata dasarnya apa? Iya, apa? Produksi. Produksi apakah merupakan kata yang paling dasar? Iya, kata yang paling dasar. Kemudian artinya apakah dia boleh luluh? Iya, kenapa? Tidak boleh luluh. Kenapa? Setelah huruf P pada kata produksi ada huruf R yang mana sama-sama konsonan. Double konsonan ini tadi kita katakan tidak boleh luluh sehingga kalimat ini menjadi salah. Seharusnya tetap memproduksi pakai P. Oke, yang kedua. Kemampuan bahasa pemandu wisata itu sangat mengagumkan. Ia secara tangkas menerjemahkan paparannya dari bahasa Inggris ke bahasa Jerman kepada rombongan wisatawan mancanegara yang dipimpinnya. Yang mana kita kata imbuhan me ditambah dengan KPTS? Iya, menerjemahkan. Perhatikan di sini T, huruf T, ya kata dasarnya di sini adalah terjemahkan. T ini adalah imbuhan me ditambah dengan kata dasar terjemahkan di mana diawali dengan huruf T. Maka seharusnya luluh. Jadi, apakah di sini benar menerjemahkan itu T-nya tidak luluh? Iya, salah. Walaupun di sini terjemahkan, sebetulnya katanya ditambah dengan imbuhan kan. Tetapi imbuhannya letaknya di belakang. Karena imbuhannya letaknya di belakang, maka dia tidak berpengaruh kepada huruf T yang ada di depan. Tetap ini adalah T kata dasarnya. Huruf yang paling awal dari kata dasarnya. Sehingga jika bertemu dengan men, tetap dia harus
luluh, sehingga ini menjadi salah, harusnya menerjemahkan. Oke, kita lanjut ke yang nomor 3. Kilau sinar matahari yang menerpa permukaan danau itu sangat mengagumkan. Nah, si kilau matahari yang menerpa permukaan danau, yang mana dia merupakan kata imbuhan me ditambah dengan KPTS? Iya, menerpa. Menerpa itu kata dasarnya apa? Iya, terpa. Sehingga dia benarlah bahwa T menjadi luluh karena terpa sudah merupakan kata dasar. Sehingga yang nomor 3 sudah benar atau belum? Benar, karena T-nya sudah luluh. Nomor 4, pendaki gunung tidak memersoalkan. Nah, yang mana nih? Sudah kita dapat langsung? Iya, memersoalkan ini kata dasarnya adalah persoalkan. Persoalkan ini huruf P-nya di sini ditambah dengan E, berarti persoalkan itu tidak double konsonan dan juga bukan merupakan, apakah merupakan kata imbuhan yang sudah ditambahi lagi? Coba persoalkan. Yang mana kata dasarnya? Soal. Sehingga P dengan kan merupakan imbuhan lagi. Nah, kalau imbuhan bertemu dengan imbuhan tadi, tidak boleh diluluhkan, sehingga ini menjadi salah. Seharusnya tetap pakai P. Nomor 5. Paman memprediksi. Memprediksi atau memprediksi yang seharusnya. Nah, memprediksi ini karena dia double konsonan, yaitu P dengan R, maka dia tidak boleh dihilangkan. Sehingga betullah memprediksi adalah tulisannya seperti ini. Oke, nah sekian mungkin materi kita pada hari ini mengenai, apa tadi yang pertama? Yang pertama adalah kosakata. Kemudian yang kedua adalah mengenai majas personifikasi, dan yang ketiga adalah penggunaan imbuhan me jika bertemu dengan kata yang diawali dengan huruf K, P, T, dan S. Kemudian, Ibu mau kamu merefleksi diri kamu sendiri. Merefleksi itu merupakan kamu menilai diri kamu sendiri dari awal hingga saat ini, dari teks deskripsi, Jelajah Nusantara kamu sudah memahami sampai sejauh mana? Apakah kamu sudah memahami materi pengertian teks deskripsi? Dan apa itu kalimat perincian? Iya, kamu bisa jawab sendiri. Kemudian yang kedua, apakah kamu sudah memahami materi tentang kosakata? Ya atau tidak? Kamu jawab dan kamu simpan untuk diri kamu. Yang ketiga, apakah kamu sudah memahami majas personifikasi? Yang keempat, apakah kamu sudah memahami awalan men yang luluh bertemu kata yang diawali K, P, T, dan S? Iya. Nah, untuk anak-anak ibu yang belum memahami, barangkali silahkan kamu tonton kembali video dari ibu yang sudah kita bahas sebelumnya dan yang hari ini. Nah, mungkin lebih dan kurang, Ibu mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eits, tunggu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih sekali lagi. Dan jangan lupa selalu belajar serta jagalah kesehatan.